Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan bahas pertanda di chapter 62 tentang teori yang mulai terungkap kebenarannya. Setelah membaca tuntas manga Boruto chapter 62, admin mulai menemukan pertanda kalau beberapa teori yang pernah disampaikan oleh para fans Boruto mulai terungkap kebenarannya sedikit demi sedikit. Mungkin bagi beberapa orang yang sudah membaca manga Boruto chapter 62 merasa kalau chapter kali ini terlalu bertele-tele di bagian antara Kawaki dengan Code. Tapi menurut admin, cerita di chapter 62 ini dipenuhi dengan banyak sekali petunjuk-petunjuk yang sangat luar biasa. Kalian sebagai fans sejati Boruto harus bisa memahami petunjuk ini satu persatu. Berikut ini admin sudah merangkum beberapa pertanda yang sudah muncul di cerita manga Boruto chapter 62. Pertanda yang pertama adalah akan terjadi sebuah pengorbanan. Manga kali ini sudah sampai ke kejadian di mana Kawaki berniat mengorbankan dirinya demi desa Konoha. Ini berbanding terbalik dengan kejadian Sasuke yang mau mengorbankan dirinya hanya untuk melakukan balas dendam. Jika memang cerita Kawaki berbanding terbalik dengan Sasuke, maka teori yang mengatakan kalau Boruto akan diculik oleh Code benar-benar akan terjadi. Loh Min, apa hubungannya dengan Boruto yang diculik? Mari kita berpikir secara terbalik. Jika Sasuke datang ke Orochimaru untuk mengorbankan dirinya menjadi wadah Orochimaru dan mendapatkan kekuatan demi mengalahkan Itachi, maka Kawaki datang pada Code untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Di kejadian Sasuke, Naruto datang untuk menghentikan langkah Sasuke menuju ke tempat Orochimaru. Nah, sementara untuk Kawaki, Boruto datang demi Kawaki agar Kawaki tidak mengorbankan dirinya. Di bagian ini, dua kejadian itu sama-sama dihentikan oleh tokoh utama. Naruto sebagai tokoh utama di kejadian Sasuke, sementara Boruto sebagai tokoh utama di kejadian Kawaki. Namun hasil akhir yang akan mereka dapatkan kemungkinan jauh berbeda. Sasuke pada saat itu berhasil menuju ke tempat Orochimaru. Kalau Kawaki, dia kemungkinan tidak akan berhasil membujuk Code untuk tidak melepaskan Konoha. Malahan yang terjadi, Kawaki harus memikul beban yang berat setelah kejadian ini berakhir. Beban itu adalah lagi-lagi karena ulah dirinya. Ada seseorang yang harus mengalami nasib buruk. Inilah yang admin maksud dengan berbanding terbalik dengan kisah Sasuke Uchiha. Kali ini admin percaya Boruto akan mengalami nasib yang buruk setelah bertemu dengan Code. Kemungkinan nasib buruk yang terjadi adalah Boruto akan menerima bekas luka yang cukup parah dari Code, atau Boruto akan dikorbankan untuk Kyuubi. Seperti yang admin katakan sebelumnya, kemampuan tanda cakar Code hanya bisa membawa satu orang saja. Maka Code harus memilih, dia mau membawa Boruto terlebih dahulu atau dia mau membawa Kawaki. Menurut admin, jika Code membawa Boruto terlebih dahulu, kemungkinan besar Code akan bisa membunuh semua orang yang dia benci dengan sangat cepat. Dengan tujuannya yang akan terselesaikan dengan cepat, maka kemungkinan Code akan membawa Boruto terlebih dahulu daripada Kawaki. Nah, di saat seperti itulah Kawaki akan merasa sangat bersalah kepada Naruto. Dia yang awalnya ingin menyelamatkan Naruto dan Boruto malah berbalik jadi mencelakai Boruto dan Naruto. Nasib buruk yang diterima Kawaki ini akan menjadi alasan Kawaki untuk menerima tawaran Amado tentang karma baru Kawaki. Kalau ini benar-benar terjadi, maka teori yang dikatakan oleh para fans benar-benar akan terwujud. Dan itu sangat luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mata Jogan Boruto terluka. Dulu banyak sekali pertanyaan dari para fans Boruto tentang bagaimana bisa Boruto menerima luka goresan tepat di bagian mata Jogannya. Teori pertama yang keluar pada saat itu adalah Kawaki kemungkinan adalah penyebabnya. Hal ini memang masuk akal karena pada saat itu kita belum mengenal karakter lain yang bisa menjadi kandidat penyebab luka di mata Boruto. Yang kita tahu, di awal Boruto hanya bertarung dengan Kawaki di suasana desa Konoha yang sudah pura-poranda. Apalagi teori ini semakin diperkuat ketika kemampuan dari tubuh Kawaki diperkenalkan kepada kita semua. Kita semua diberitahu kalau Kawaki itu mampu merubah bentuk tangannya menjadi sesuatu yang mirip seperti benda tajam. Ini adalah sebuah alasan yang cukup masuk akal kenapa mata Jogan Boruto bisa tergores. Namun setelah kemunculan Isshiki, banyak para fans yang merubah teori mereka bahwa Isshiki kemungkinan bisa menjadi penyebab sesungguhnya dari mata Jogan Boruto yang tergores. Asumsi ini dapat dari kebangkitan Isshiki di tubuh Jigen, dan saat itu Boruto sempat membawa Isshiki ke sebuah dimensi. Banyak yang mengira kalau Boruto akan memunculkan Jogannya di sana, dan Isshiki mencoba untuk menghancurkan Jogan Boruto. Namun pada kenyataannya, lagi-lagi teori itu gagal. Padahal ada sebuah adegan yang hampir saja membuat kita berpikir kalau Isshiki pasti akan melukai mata Boruto. Adegan itu adalah saat Isshiki mengambil pedang Sasuke dan akan menusukkan pedang itu ke tubuh Sasuke. Dan setelah teori tentang Isshiki berlalu, muncul lagi teori baru kalau Sasuke lah yang kemungkinan akan menggoreskan luka di mata Boruto. Hal itu disimpulkan dari Sasuke yang memiliki pedang, dan juga ada kemungkinan kalau Boruto akan mengamuk saat pertarungan dengan Isshiki sedang berlangsung. Dan memang betul, prediksi kita tentang Boruto yang akan mengamuk memang benar terjadi. Tapi lagi-lagi teori ini gagal. Karena ternyata cara agar mengembalikan kesadaran Boruto bukan hanya dengan menebas mata Byakugan Momoshiki saja. Yang terjadi adalah Boruto mematahkan tanduk Momoshiki sehingga kesadaran Momoshiki langsung menghilang.
Tapi menurut admin, teori ini masih memiliki kesempatan untuk terjadi. Karena pertarungan melawan Code mungkin saja akan bangunkan kembali Momoshiki. Dan bisa jadi di saat itulah, Sasuke akan menyadarkan Boruto dengan menggores mata Byakugan Momoshiki. Tapi selain Sasuke, ada lagi teori yang bermunculan. Teori selanjutnya adalah kemungkinan kalau Code yang akan menggoreskan mata Jogan Boruto. Teori ini sama dengan teori Kawaki, di mana Code bisa merubah tangannya menjadi cakar dan bisa melukai mata Boruto saat bertarung. Nah, permasalahannya adalah, dari banyaknya teori tersebut, manakah teori yang paling masuk akal? Kalau menurut admin, cakar milik Code adalah yang paling masuk akal. Karena dalam dunia nyata saja, wajah kita lebih sering terluka akibat cakaran dari entah itu tangan kita sendiri atau tangan orang lain. Lalu, hal yang membuat admin semakin masuk akal lagi adalah Boruto sedang menggunakan ikat kepala Sasuke saat ingin membawa Kawaki kembali. Dulu Ishiki dan Sasuke saja juga memiliki petunjuk yang sama seperti ini. Apakah menurut kalian ini akan benar-benar terjadi? Jika kalian menginginkan hal ini terjadi, maka kalian setuju kalau Jogan Boruto itu akan diperlihatkan sebentar lagi. Coba tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar. Kemudian pertanda yang ketiga, Kawaki atau Boruto memindahkan semua orang ke dimensi yang lain. Pertanda ini admin dapatkan setelah admin melihat percakapan antara Code dengan Kawaki. Coba kalian perhatikan baik-baik percakapan antara Code dan Kawaki ini. Code berkata, "Aku tahu Kawaki tentang apa yang terjadi pada Otsutsuki Ishiki saat itu, tentang bagaimana dia mati, keseluruhan ceritanya, dan akulah yang mewarisi kehendak Otsutsuki. Dan aku akan bertindak sesuai dengan keinginan mendiang Ishiki. Aku akan memunculkan pohon dewa di planet ini dan mendapatkan buah cakra. Aku pikir kamu sudah tahu tentang semua ini. Namun Shinju akan menelan habis seluruh cakra yang ada di planet ini. Hampir semua orang akan binasa kecuali mereka berhasil melarikan diri ke dimensi yang lain." Kata-kata terakhir dari Code membuat admin teringat dengan teori para fans Boruto yang juga pernah berpikir bahwa cara untuk menyelamatkan semua orang dari kengerian pohon Shinju adalah dengan memindahkan semua orang ke dimensi yang lain. Jika cara seperti ini saja sudah disebutkan oleh Code, maka besar kemungkinan cara ini suatu saat nanti akan digunakan untuk menanggulangi bencana yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu admin merasa, kata-kata Code kepada Kawaki adalah sebuah pertanda dari solusi yang akan diambil di masa depan. Jadi, itulah pembahasan mengenai pertanda di chapter 62 tentang teori yang mulai terungkap kebenarannya. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.